Halo teman-teman, kali ini kita acaranya dongeng lagi, tapi dongengnya bukan produk kita, tapi ngomongin orang. Yang kita ngomongin sekarang tentang Bobby Boss, karena rame banget ini di medsos, terus di grup saya juga rame banget, di grup-grup dosen, di grup para pengusaha juga, di grup para inventor juga pada rame. Mana tenaga ahli, mana tim ahli yang bisa apa sih namanya, bisa membahas tentang Bobby Boss atau clearance lah. Harusnya sih tidak, soal Bobby Boss harusnya bertanggung jawabnya ya Bobby Boss sendiri sih ya. Kita cuma sekedar membahas aja, kita kan nggak tahu. Mereka kan yang punya apa sih namanya, yang punya eh, resepnya lah. Namun gini, eh, di Indonesia itu pemanfaatan bioetanol atau bioetanol ya sebagai bahan bakar itu, ya bahan bakar nabati gitu ya, dari molase, tetes tebu, ubi kayu dan lain-lain, itu sempat dikaji tahun 1980. Kemudian menurut laporan BPPT tahun 1982 sampai 1986 itu ada laporan tentang proyek gasohol atau etanol. Pabriknya di Lampung. Kemudian proyek gasohol ini tidak dilanjutkan. Masalahnya antara lain masalah ekonomi, distribusi sama teknis. Kayak kalau ekonomi dan distribusi itu urusan perizinan, urusan investor dan segala macam lah ya, itu ranahnya beda. Kalau saya sedikit di teknis gitu ya, sedikit aja karena saya memang inovator teknologi bidang energi di BPPT tahun 2014. Kemudian pemuda pelopor teknologi tepat guna di Cimahi tahun 2008. Tapi bidang saya di generator gitu, jadi pembangkit listrik. Jadi beda, tapi secara teknis mengerti sedikit gitu ya. Mengerti sedikit. Balik lagi soal kenapa proyek gasohol ini tidak dilanjutkan karena masalah ekonomi, distribusi dan teknis. Teknisnya itu apa? Teknisnya itu salah satunya korosi, keduanya kompabilitas mesin. Jadi mesin-mesin yang dibuat oleh pabrikan Jepang itu tidak didesain untuk bahan bakar dengan kadar etanol yang tinggi, misalkan E10 atau E85 gitu ya. Itu nggak didesain untuk itu. Kalau misalkan mau disesuaikan, ya kita harus memiliki otoritas, para ahli atau pemerintah, kita harus memiliki otoritas ke pabrik yang ada di Indonesia untuk merubah si jenis engine-nya menjadi kompatibel dengan bahan bakar etanol. Nah, apakah pemerintah kita memiliki atau misalkan tenaga ahli kita yang didukung oleh pemerintah memiliki otoritas untuk itu, itu ranah lain lah ya, saya nggak ikutan lah ya, itu terserah lah. Nah, Bobby Boss itu jenisnya kalau tidak salah ya, kalau dari tumbuhan kan berarti etanol. Etanol itu mudah mengikat air dan mudah membentuk cairan elektrolit. Makanya tadi masalahnya masalah teknisnya korosif dan kompabilitas mesin. Emang apa aja yang kemungkinan korosif dengan etanol ini dari engine? Salah satunya cylinder wall. Kalau kita bilang linear gitu ya. Itu dari iron cast, dari casting, besi casting. Kemudian bearing dari crankshaft atau connecting rod, bearingnya kena. Kemudian kalau dari crankshaft itu yang kemungkinan korosif dari counterweight. Kemudian valve atau klep ya, valve stem itu pasti kita kena surface rust. Kenapa sih surface rust? Ya ini karena viskositasnya bisa masuk lebih mudah, dan karena sifatnya ini bisa mengikat bahan bakar dan
lubrikan, kemudian dia jadi pelumasannya buruk. Oh tapi kan katanya oktannya tinggi, ya oktannya tinggi, Eh, karena oktan tinggi cepat ngebakarnya, jadi langsung kebuang gitu di afterburningnya, pus kebuang. Ya tapi air dari etanol itu khawatirkan, air yang dari etanol itu mengembun di internal engine, itu lebih parah lagi, masuk ke karburator atau masuk ke injektor. Itu kan kita nggak tahu juga ada bagian apa di situ selain aluminium dan kuningan. Untuk bagian injektornya ada bagian apa lagi di situ yang kemungkinan bisa korosif. Nah kita nggak tahu. Makanya harus dikaji. Kalaupun misalkan Bobby Bos mau kerjasama dengan pemerintah, mau masuk Pertamina, kan ada pengkajian 8 bulan. Itu apakah sesuai atau tidak, efeknya seperti apa ke mesin yang sudah ada, atau memang mesin yang sudah ada harus dirubah, dimodifikasi. Kemudian dimodifikasi kita harus punya otoritas untuk merubah engine, atau kita bikin produk baru untuk memodifikasi tersebut, dan kita harus minta izin juga ke pabrik gitu ya. Diperbolehkan tidak kita memasang suplemen ini, untuk memodifikasi boleh atau tidak. Nah itu kan panjang urusannya. Nah kemudian di grup rame, di medsos juga rame, KDM ketipu. Ya KDM itu bukan orang bodoh. KDM itu bukan orang bodoh. Beliau tuh bilang dari awal, saya sempat nonton kan dia. Dia bilang, uji coba salaman. Uji coba bilangnya. Uji coba dulu di lembur Pakuan. Di teritorialnya dia. Enggak langsung digedein atau langsung distribusi, dijual kemana, bikin pom. Enggak sebodoh itu. Ini teman-teman media sosial aja sengaja. Wah nggak tahu lah ya. Jujur saya nggak ngedukung secara politik, enggak. Ini objektif aja lah. Kalau dibilang KDM ketipu, enggak, dia udah tahu. Makanya ngomongnya uji coba nggak mungkin langsung memang salaman, tapi media sosial nganggapnya ini ketipu. Enggak, semua investor dalam pengembangan proyek suatu produk baru itu pasti ngeluarin duit. Dan KDM tuh tahu itu. Bukan orang baru, orang pinter loh. Orang pinter. Serius, meskipun mungkin dalam sisi teknologi belum tahu, makanya ada pembuktian, uji coba dulu di lembur Pakuan. Itu sama aja seperti ketika Bobby Bos misalkan atau ada inovasi lain mau masuk ke Pertamina, ada 8 bulan diuji coba, sama juga. Itu diuji juga. Dan kalau misalkan ada sesuatu pun ya, kan kalau nggak salah KDM itu sarjana hukum ya, nggak jadi masalah kalau ada apa-apa. Menurut saya sih gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang ini harus dibahas, Bobby Bos itu apa gitu ya, harus dibongkar. Sepertinya nggak usah dibongkar-bongkar juga. Sepertinya nggak usah dibongkar Bobby Bos itu seperti apa gitu ya, nggak usah. Itu dalam perjalanan uji coba KDM juga nanti kelihatan juga proven atau tidaknya suatu teknologi, ketahuan oleh prosesnya KDM. Kita saksiin aja prosesnya, kita lihat aja gitu. Kalau misalkan kita berasumsi, tolong dong para ahli ngebahas ini, kalau ada para ahli di bidang fuel engine, lebih baik menurut saya, lebih baik bikinlah teknologi yang baru, bukan dari situ, yang memang kompatibel atau lebih bagus, lebih sempurna dari Bobby Bos. Itu lebih bagus daripada ngebahas bahan bakar lain gitu. Apalagi ini kan sudah pernah diuji coba, itu menurut laporan BPPT ya, ini tahun 1982 sampai 1986 tuh udah ada dari BPPT. Makanya ini teknologi yang udah lama gitu. Jadi kalau misalkan ini adalah yang pertama di Indonesia, enggak, udah lama. Dan banyak juga yang setelah itu di YouTube, di mana gitu ya, bikin untuk traktor, untuk apa segala macam, banyak lah. Bisa dibakar ya, memang bisa dibakar. Prinsipnya memang bahan bakar ya bercampur dengan oksigen, kemudian dia meledak gitu ya di ruang bakar gitu. Terus dia menekan piston atau turbin, ya itu pada dasarnya gitu. Cuman apakah dia kompatibel dari sisi
viskositas, apakah dia kompatibel dari sisi material, apakah dia kompatibel dari sisi lubrikasi. Nah, masih panjang lagi gitu. Nah, itu ketahuannya nanti ketika proses KDM dengan Bobby Boss. Jadi kita nggak usah, menurut saya loh ya, tapi terserah lah. Menurut saya nggak usah, ini harus dibongkar, nggak usah dibongkar, gitu, nggak usah dibongkar. Nanti ketahuan perubahan dan tidaknya dari masa uji coba KDM, gitu loh. Yaudah, teman-teman, dongengnya itu aja, nggak panjang-panjang karena ini lagi ngedongin orang lain, bukan ngedongin kita, dan kita juga nggak punya kapasitas untuk ngebongkar gitu sesuatu, dan kita juga nggak tahu harus proven. Kalau misalkan mau dikaji ya kita kaji bersama gitu loh, kaji bersama, dan kita pun harus tahu kenapa kita bisa mengkaji, kita punya atau kita punya otoritas apa, nggak bisa kayak gitu juga. Tapi kalau misalkan ada dari sisi akademisi, dari teman-teman dosen yang tahu tentang penelitian ini, itu pun sekedar asumsi aja, karena kan kita juga nggak tahu si Bobby Boss ini menggunakan essence apa, dia menggunakan bumbu-bumbu apa gitu ya, dia memasukkan elemen apa ke dalamnya, kita juga nggak tahu. Ketahuannya ketika nanti selesai masa uji coba dengan KDM, itu proven atau tidaknya. Oke, teman-teman.